Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah mempertemukan kita kembali setelah cukup lama tidak berjumpa. Mohon maaf lahir batin, walaupun Idul Fitri sudah lama meninggalkan kita, tapi silaturahim, islah itu tidak ada salahnya. Begitu juga kalaupun ada di antara jamaah ada kekhilafan, ada kesalahan, insyaallah malam ini kita saling memaafkan, saling mengislahkan untuk meraih ampunan dan anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Reza bahwa saat ini pemerintah menyampaikan pengumuman bahwa COVID-19 naik lagi. Bahkan ada varian baru, beta katanya. Sampai saat ini alhamdulillah saya belum diberi kesempatan untuk melihat virus itu. Bapak ayam terus ninggal gajah. Alim. Maksud deui upami katinggal mah puguh urang teh menghindarna gitu kan. Namun demikian sebagai umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai warga yang taat kepada aturan pemerintah, kita harus tetap menjaga keimanan, ketakwaan supaya lebih lurus, lebih yakin kepada Allah, agar kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga harus terus berikhtiar agar kita terhindar dari wabah itu. Oleh karena itu saat ini kita insyaallah akan membahas tentang peran kita sebagai manusia, sebagai khalifah fil ardh. Kita diciptakan oleh Allah itu dari dua unsur, unsur jasmani dan unsur ruhani. Jasmani yang terlihat, terdengar dan terasa, ini terlihat. Saya terlihat oleh jamaah semuanya, bapak-bapak juga jamaah terlihat oleh saya. Ini jasmani. Suara saya terdengar oleh jamaah semuanya. Kita juga mendengar suara-suara yang lainnya. Inilah jasmani. Kita bisa merasakan bagaimana ketika kita bersalaman, ketika kita memegang atau menyentuh sesuatu, itulah jasmani. Artinya jasmani itu adalah sesuatu yang terlihat, terdengar, terasa secara lahiriah dan hubungannya dengan ikhtiar insaniyah. Unsur yang satu lagi adalah ruhani. Ruh, rihun, itu bagaikan angin. Ada tapi tidak terlihat. Terdengar itu hanya suaranya saja. Tidak terlihat dengan kasat mata. Kalau angin terdengar, tapi ruh itu nyaris tidak terdengar, tidak terlihat, tidak terasa oleh orang lain. Namun dahsyat, ketika ruh itu masih ada dan bersatu dengan jasad, maka di sanalah kita disebut sebagai manusia. Dan berharganya jasad ini
saat ruh masih bersatu dengan jasad. Bapak punya kucing Angora, harganya 5 juta. Ditawar oleh tetangga 2 juta. Kira-kira dikasih tidak? Wah, udah lebar. Besok pagi kucing itu mati. Innalillahi. Kata bapak, ya udahlah, kita jual saja 2 juta. Kira-kira tetangga kita nerima enggak, Pak? Tidak. Jangankan dibeli 2 juta, dikasih saja. Kucing yang sudah mati itu enggak bakalan mau. Ieu mah nitah miceun cenah kitu kan. Minta bantuan titah dikubur. Tidak mau. Kenapa? Saya mau kucing itu hidup. Bukan kucing mati. Dan hidupnya kucing itu saat ada ruhnya yang masih bersatu di jasad itu. Jadi berharganya jasad ini, berharganya jasmani ini ketika ruhnya masih ada dalam jasad kita. Namun seringkali kita menyepelekan ruh itu. Seringkali kita menomor sekiankan ruh itu. Yang kita utamakan adalah jasmani. Berapa harta kita korbankan untuk membela jasmani ini? Baju untuk jasmani. Makanan, minuman untuk jasmani. Apalagi obat-obatan ketika kita sakit. Sabun, alat mandi, dan sebagainya. Kita penuhi semuanya. Bahkan tenaga kita, pikiran kita, waktu kita kerahkan untuk membela mati-matian jasmani ini. Boleh, silahkan. Karena itu tugas kita. Namun pertanyaannya, seberapa besar perjuangan kita supaya rohani kita itu tetap tegar, segar, bugar, kekar, kuat. Ketika jasmani ini ingin sehat, kita makan suplemen vitamin dan yang lainnya. Kita berolahraga, kita mandi supaya jasad ini sehat. Apalagi di musim corona ini. Kita siapkan obat-obatan, kita siapkan hand sanitizer, kita siapkan termogan atau termometer atau termorek gitu. Kita siapkan masker. Kita siapkan supaya jasmani tidak terkonfeksi atau tidak terinfeksi dengan virus itu. Kita siapkan itu semua. Boleh? Boleh, bahkan harus. Karena itu tugas, ikhtiar kita. Namun sejauh mana kita berjuang supaya rohani kita tidak terinfeksi oleh virus-virus yang bisa merusak rohani kita. Kita siapkan uang sebanyak mungkin supaya mata ini terasa nyaman, mata ini terasa segar, telinga ini terasa nyaman dan indah, badan ini terasa nyaman. Misalnya kita mau menikahkan anak kita korbankan uang puluhan juta, perhiasan, riasan pengantin, make up dan sebagainya, 20 juta sapoeun gitu. Itu hanya memenuhi jasmani saja sebetulnya. Seberapa banyak uang kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan rohani. Kenapa harus begitu? Karena jasmani butuh makanan, rohani pun butuh makanan. Jasmani butuh kesegaran, rohani pun butuh disegarkan. Emangnya ada makanan rohani? Ada. Karena kalau rohani kita rapuh, rohani kita sakit, tidak sedikit orang yang badannya kuat, kekar, tapi kok dia loyo untuk beribadah. Senangnya maksiat, itu bangsat, pencuri Pak,
Perampok, kira-kira ketika dia merampok, dia sakit atau segar? Dia kuat atau loyo? Kuat. Badannya kuat, tenaganya kuat. Oh, kok kenapa dia mencuri? Karena ruhnya itu berpenyakit, terinfeksi virus kemaksiatan. Dan kita juga terkadang begitu, Pak ya. Terkadang mendengar adzan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkadang cepat kita bersegera gitu untuk menemui itu. Terkadang kita juga santai. Itu diantaranya ada ciri-ciri bahwa ruhani kita sudah ada didekati oleh penyakit. Emang begitu? Ya, contoh Pak. Jasmani ketika terkena penyakit, kalau kita dipanggil oleh seseorang, kita berat untuk berdiri karena sakit. Pak, kesini mau enggak? Aduh, sakit, enggak mau, silakan saja. Itu. Lagi pusing kepala nih, lagi demam nih. Jasmani kita, fisik kita kalau lagi sakit, susah untuk berdiri, susah untuk melakukan pekerjaan. Walaupun itu baik. Misalnya orang pada berangkat kemana gitu Pak, kebaikan-kebaikan. Ke tempat hajatan misalnya, ke undangan misalnya, ke pengajian misalnya. Atau ada saudara kita yang syukuran, wah ini nih perbaikan gizi misalnya. Ya kalau yang sakit nggak mau, lemes. Begitupun ruhani, saat ruhani kita sakit, maka ketika ada panggilan-panggilan untuk ibadah, panggilan-panggilan untuk taat, itu kok loyoknya bukan main. Gitu. Berarti at-tawazun bainal zahir wal batin, at-tawazun bainal jasmani wal ruhaniyah, itu harus betul-betul diperhatikan. Jemaah ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi harus seperti apa posisi kita sebagai khalifah fil ar yang mengurus bumi ini? Khalifah itu bukan hanya menikmati dunia, tapi justru harus memanfaatkan dunia. Memanfaatkan artinya bermanfaat sehingga menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menikmati saja, kita harus urus supaya manfaat. Orang yang bisa mengurus dunia ini, orang yang bisa menjadi khalifah fil ar adalah orang yang bisa memupuk secara seimbang antara jasmani dan ruhani. Baik, kita harus mengenal dulu pekerjaan jasmani dan ruhani. Setelah mengenal pekerjaannya, baru kita akan mengenal apa makanannya. Jasmani itu pekerjaannya sesuatu yang bersifat fisik. Terasa, terlihat, atau terdengar. Fisik saja Pak. Sedangkan ruhani pekerjaannya yang bersifat psikis. Tidak terlihat. Jasmani harus bekerja sesuai dengan ketentuannya. Ruhani juga harus bekerja sesuai ketentuannya. Apa pekerjaan ruhani yang sebenarnya? Baik, kita lihat dulu pekerjaan jasmani. Contoh Pak. Salat. Salat itu pekerjaan jasmani, pekerjaan ruhani. Pekerjaan jasmani dan ruhani, kedua-duanya. Apa pekerjaan jasmani di salat itu? Gerakan dan bacaan. Betul Pak? Itulah fikih aturannya. Allahu Akbar. Bergerak tangan itu fisik jasmani. Berucap lisan kita takbir itu fisik jasmani. Haruskah dilakukan? Harus, karena kalau tidak begitu tidak sah salatnya. Makanya pekerjaan fisik. Terus pekerjaan ruhaninya apa? Nah ini, pekerjaan ruhaninya adalah kepasrahan. Pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ruhani ikut-ikutan bekerja sesuai pekerjaan jasmani.
Ruhani mah sudah, pasrahkan saja. Kalau kita takbir, Allahu Akbar. Ya Allah. Pasrahkan saja. Aku takbir ya Allah. Kita ruku, Allahu Akbar. Yang rukunya itu jasmani. Fisik. Ruhaninya langsung pasrahkan. Ketika membaca Subhana Rabbiyal Azim atau Subhanakallahumma bihamdika, pasrahkan. Ya Allah yang Maha Agung. Ruhani kita langsung ke Allah saja. Langsung. Itu secara ibadah mahzah. Sekarang yang guer mahzah, makan. Makan itu pekerjaan jasmani atau ruhani? Jasmani dan ruhani. Dan mau tiasa makan lamun mawat mah. Yang mati bisa makan enggak, Pak? Enggak bisa, pasti ruhani juga bekerja. Ngambil nasi, nyuapin ke mulut, mengunyahnya mulut, ditelan, digilingnya di dalam perut, itu pekerjaan jasmani sehingga tubuh kita sehat. Ruhaninya di mana posisinya? Allah membimbing Nabi Muhammad SAW agar beliau mengajarkan kepada umatnya supaya ruhaninya bekerja. Dengan apa? Berdoa. Dengan berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu memasrahkan, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah yang menikmati makanan itu jasmani, tapi kenikmatan rohani adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika jasmani kita makan, awas, rohani tong ka mana-mana gitu. Keur makan kadang-kadang bari pusing teh ya, da ingetna makan jeung tahu emot kanu sate. Kadang-kadang sambil marah-marah makannya. Kalau lagi makan nikmati saja, rohani pasrah kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau sehatkan aku sehingga aku bisa makan. Lagi bekerja, silakan kerjakan dengan jasmani. Karena pekerjaan jasmani itu secara fisik, lakukan saja. Sekemampuan kita, rohaninya pasrahkan kepada Allah. Jamaah semuanya, sehingga kita dapat ada benang merahnya di tengah-tengah. Ketika kita bekerja semaksimal mungkin secara fisik, rohani kita pasrah kepada Allah, maka kita akan selamanya tenang. Kita akan selamanya menikmati pekerjaan itu, walaupun capek. Kalau rohani kita menikmatinya, pasrah kepada Allah, maka kita akan nyaman, tenang. Saya hampir tiap hari bertemu dengan sepuh ya, seseorang yang sudah umurnya hampir 70 tahun, Pak. Kalau tidak salah 69 sekarang beliau itu. Sudah pada putih beruban, jenggotnya sudah putih panjang. Beliau setiap hari pakai sepeda, di belakangnya ada seperti kas begitu, di dalamnya ada agar terus apalah makanan anak-anak gitu. Setiap hari beliau keluar pagi. Yang beliau urus adalah cucunya 3 orang. Orang tuanya sudah meninggal. Setiap hari, Pak, setiap hari. Sehat. Sering ngobrol dengan beliau karena sering sholat di Masjid Al-Hidayah. Kalau zuhur, beliau sholat di sana sambil istirahat. Pak, pada melangkian teu capek, saya kata. Aduh, Pak Haji cenah. Abdi mah syukur, alhamdulillah nikmat pisan. Gitu. Nikmat kumaha, Pak? Tiap pagi berangkat, malamnya ngolah ager gitu ya. Paginya berangkat, pulang siang. Anu dinikmati ku abdi teh sanes sungkul icalanana. Ieu sehatna ieu. Cobi lamun abdi teu damang, barudak kumaha cenah kitu. Nikmat. Sebab pada malam ieu teh diatur ku batur, bade istirahat di tesi jalan mangga, bade istirahat di masjid salamina mangga. Cobi ciga batur diatur-atur ku dunungan gitu kan. Dinikmati. Dan beliau itu ketika waktu sholat selalu pasti ke masjid. Allahu Akbar. Pas ada yang menarik, Pak, saya tanya, Pak, tos sabaraha lami? Ya, hampir 20 tahun lah. Allahu Akbar. Kumaha karaosna? Semakin nikmat. Wios cenah da nu ngaboseh mah sampean anu capek mah fisik.
Dari mana ma abdi mah ka Gusti Allah we. Gitu luar biasa. Seorang sepuh yang dagang agar digoes pakai sepeda, tapi hidupnya itu menikmati. Kenapa? Karena abdi mah manah mah ka Gusti Allah we. Sering kali Pak ada anak-anak yang nangis tidak punya uang, ingin itu dikasih sering sekali Pak. Satu saat, bukan menguji ya, saya ingin menyaksikan sendiri. Anak saya yang kecil itu mau jajan. Ayah mau jajan, hoyong jajan. Nyasok atuh, engke dibayarkeun. Abdi teh kahilapkeun Pak, pada aya tamu. Tiba-tiba masuk lagi anak, tos nyanak Pak, ager gitu nya, nyano di wadahan gitu terus anu paranjang. Astagfirullah, acis na atos acan. Acan da dipasihan ku si abahna gitu. Pas saya cari udah enggak ada, Pak. Sering anak-anak dikasih seperti itu. Terus sieun rugi eta teh, duka batina sabaraha gitu. Masya Allah. Kenapa? Karena beliau punya prinsip bahwa danu didamel mah fisik, dah hati abdi mah pasrah we ka Allah, dah yakin sanajan abdi teh didamel ge barudak mah direzekian ku Gusti Allah. Gitu. Banyak orang yang selalu capek paribasa meni capek lahir batin ieu teh. Kenapa? Karena batinnya ikut-ikutan bekerja untuk pekerjaan fisik. Gitu. Capek hate. Sok aya nu capek hatenya? Ya. Karena kita ikut mengatur nasib seseorang, ikut mengatur nasib kita, ikut mengatur nasib anak, ngatur nasib istri, ngatur nasib ucing gitu. Diatur ku urang. Enggak usah. Kita mah kalau anak kita didik, kita nafkahi, istri kita didik, kita nafkahi, itu pekerjaan lahir, pekerjaan itu. Hati kita gimana? Sudah berdoa pasrahkan, ya Allah, abdi tos ngadidik, tos nganafkahan, nyanggakeun. Beres kan begitu. Satu saat anak kita tidak sesuai dengan keinginan. Yo kita ikhtiarkan kumaha supaya anak kita lebih baik lagi. Masih saja begitu, pasrahkan. Hati semakin dekat kepada Allah, fisik kita semakin dekat ke anak. Ada yang salah. Ketika anak melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua, budak dicarekan, budak dijauhkan, hati kita juga kepada Allah jadi jauh. Ya Allah, abdi teh da mung boga budak kieu teh. Kan menjauh nih. Kepada anak jauh, kepada Allah jauh. Sehingga lahir kita jauh dari pekerjaan yang baik, batin kita juga jauh dari pekerjaan yang baik. Titipan Allah yang ada di dunia ini sudah kita nikmati dengan fisik saja, kita nikmati dengan jasad saja. Bapak punya uang, pegangnya dengan ini saja, dengan tangan. Lihat dengan mata, pegang dengan tangan. Kalau mau suaranya terdengar, gitu. Terus terang suara artos. Hanya kita lihat saja Pak. Dipegang pun nggak enak-enak banget gitu ya. Enak keneh megang squishy gitu. Megang artos biasa, tapi kok itu uang itu betul-betul membius kita. Kenapa? Karena terlihat. Sorana kita enak nih, desirat pasari lah, kresek-kresek gitu. Sudah, uang itu simpan saja kenikmatannya di mata saja. Ketika kita melihat uang, tumpukan uangnya ratusan ribu, pan enak banyak mata kita, tapi tong disimpan di hati. Tanu repotnya ketika uang sudah disimpan di hati. Kalau uang sudah disimpan di hati, jemaah semuanya, sudah kita terbebani, capek. Uang itu bagian fisik, uang itu bagian jasmani, bukan bagian ruhani. Ruhani mah enggak butuh uang. Ruhani itu tanpa ada makanan sekecil apapun dia masih hidup, beda jeung jasmani. Ruhani itu tanpa ada uang sepeser pun dia masih hidup. Karena ruhani itu tidak akan pernah mati. Kecepatan ruhani tidak membutuhkan kendaraan. Kehebatan ruh itu tidak membutuhkan uang. Kalau enggak percaya, Bapak silahkan uji kecepatan ruh itu. Jauh sekali.
entah berapa juta kali lipat dengan kecepatan jasmani. Ayo Bapak, bayangkan pantai Pangandaran sekarang. Pejamkan mata. Buka lagi. Nyampe enggak Pak? Nyampe. Kecepatannya berapa tuh? Jasad Bang, Bapak ke Pangandaran ayeuna. Usek-usekan, anjing sampai dugi. Ruh itu enggak butuh. Sehingga enggak butuh uang, enggak butuh perhiasan, enggak butuh makanan, enggak butuh gelar, enggak butuh pangkat, enggak butuh semuanya. Itu menikmati saja dengan jasad. Boleh, boleh. Karena kita khalifah fil ard. Hanya awas, ruhani kita itu udah pasrahkan kepada Allah. Makanya ada dalam Islam itu ada disebut konsep ikhtiar, ada konsep tawakal. Antara ikhtiar dan tawakal di tengah-tengahnya ada doa. Betul Pak? Ada ikhtiar, ada tawakal. Di tengah-tengahnya ada doa. Doa inilah yang menyambungkan antara jasmani dan ruhani supaya sinerginya bagus. Dan Rasulullah betul-betul mewariskan doa kepada umatnya. Tidak ada pekerjaan yang tidak ada doanya. Semuanya ada. Ngan orang teu apal. Nu apal ge sok tara dibaca. Ada doa bercermin Pak? Ada. Doa nyisir? Ada. Doa berpakaian? Ada. Doa makan? Doa tidur? Sampai doa masuk WC ada. Apa yang tidak ada doanya? Dan doa inilah yang akan menyambungkan antara fungsi jasmani dengan ruhani. Kenapa? Karena doa itu langsung vertikal, ditujukan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ruhani itu hanya butuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kasihlah makanan ruhani sebanyak-banyaknya dengan sesering-seringnya berdoa. Setiap pekerjaan yang kita lakukan berdoa. Dengan begitu ruhani kita akan kuat, akan sehat. Bolehkah doanya diucapkan? Boleh, silakan. Liyu'awwinul lisanul qalba, kata Imam Asy-Syafi'i. Supaya lisan kita membantu kepada hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita minum. Beda enggak minum yang berdoa dengan minum yang tidak berdoa? Beda. Silakan. Bapak duduk di sini dengan hati yang berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, dengan tidak berdoa, tidak berzikir kepada Allah, beda enggak duduknya? Ngajinya? Beda. Beda, Pak. Ketika Bapak mengenakan masker di rumah, ketika mau keluar dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Hatinya, ya Allah, saya berikhtiar, aku serahkan kepadamu. Ikhtiar bagian fisik di masker, hati pasrahkan ka Gusti Allah. Itu berbeda Pak, maskernya nilainya beda. Bukan harganya, nilai itu bukan harga. Nilai itu begini Pak. Bapak punya piala di rumah 10, tapi menang meli di toko. Tetangga kita punya 1, tapi itu juara 1 tingkat nasional. Beda enggak? Itu nilai namanya. Harga mungkin mahal keneh nu 10, tapi nilai itu lebih 1. Bapak pengajian ke sana kemarin, wah terus tiap hari pengajian, itu jumlah Pak, bukan nilai. Tapi ada tetangga kita yang ngajinya ke masjid eta we wungkul. Kita tidak bisa mengatakan bahwa yang ngaji tiap hari ke sana kemarin lebih baik daripada yang ngajinya 1, nggak bisa, karena nilai itu rahasia. Mana nilai itu terlihatnya? Dari seberapa kekuatan doa, kekuatan zikir yang kita lantunkan saat kita melakukan aktivitas. Ada orang yang makan nasi banyak, makannya 1 bakul gitu. Ada orang yang makannya nasinya sekecil tapi ada lauk pauknya, ada vitaminnya, proteinnya. Apakah hanya dengan 1 bakul itu bisa dikatakan akan lebih sehat badannya? Tidak. Karena nilainya ada di seberapa bagus jenis makanannya.
Bukan seberapa banyak makanannya, tapi seberapa bagus makanan, kandungan makanannya. Begitu juga bagusnya aktivitas kita, bagusnya nilai aktivitas kita terletaknya bukan di banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh fisik, tapi seberapa banyak penyambung fisik dan ruh ini, jasmani dan rohani itu doanya itu. Makanya Rasulullah menyampaikan, kam min amalin yatasawwaru amalud dunya fakana amalul akhirah wa kam min amalin yatasawwaru amalul akhirah fakana amalud dunya. Sungguh banyak, betapa banyak amal yang menyerupai amal duniawi tapi punya nilai akhirat. Dan berapa banyak amal-amal yang menyerupai nilai akhirat tapi itu hanya untuk dunia saja, tidak punya nilai di akhirat. Bihusnin niat wa bisu'ihi, karena baik niat dan jeleknya niat. Berarti niat di sini artinya pekerjaan ruhani itu niat. Pekerjaan jasmani itu secara fisik. Bapak minum, saya minum. Siapa yang punya nilai ibadah? Tergantung ruhnya bekerja atau tidak. Pekerjaan rohani bukan minumnya, tapi kepasrahan kepada Allahnya. Doa di sini berlaku. Oleh karena itu, mari kita upayakan keseimbangan antara kita memberikan aktivitas kepada jasmani dan aktivitas kepada rohani itu harus betul-betul dijalankan seimbang. Jangan sampai kita minum hanya waregnya saja, hanya kenyangnya saja, sementara nilainya tidak ada. Doanya tidak dilantunkan, hatinya tidak berterima kasih kepada Allah. Kita punya istri, sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, nilainya mana? Oh, nilainya punya anak banyak. Itu bukan nilai, itu jumlah. Nilainya ada di mana? Seberapa banyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa banyak tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan kita, kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah pekerjaan rohani. Jamaah rahimakumullah. Ruhani harus dibantu oleh jasmani. Ruh harus dibantu oleh jasad. Selama ini kita memperhatikan jasad, ruhani jarang diperhatikan, wayahna kita harus memperhatikan ruhani dengan jasad. Saya kasih contoh begini Pak, contoh sederhana. Saat kita sholat, supaya ruhani kita sehat dan kuat, sholatnya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Baik secara lisan ataupun gerakan. Beda enggak Pak kalau begini? Allahu Akbar. Enak enggak ruh kita? Enak. Tapi kalau begini, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Enak enggak Pak? Ruhani kita akan loyo Pak. Oleh karena itu, jasmani harus berusaha semaksimal mungkin terhadap pekerjaan jasmani sesuai dengan aturannya. Kalau kita memaksimalkan pekerjaan jasmani, maka ruhani akan terbawa sehat. Kalau berdoa yang segar Pak, jangan nunutan. Ruhaninya pecah. Kalau baca Quran yang segar. Kalau ngantuk tidur dulu. Kalau capek istirahat dulu, jangan dipaksakan. Karena fisik itu liyu'awwinul lisanul qalba. Lisan itu, pekerjaan fisik itu akan membantu hati kita. Itu Pak. Upayakan kita tersenyum di hadapan keluarga dan orang-orang, maka rohani kita akan sehat. Upayakan kita mengasih dengan tangan ini kepada orang, maka rohani kita akan sehat. Bantulah ruh kita supaya sehat dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan jasmani kita. Kita bangun malam, aduh tahajud, leles tunduh, rohani kita ikut leles Pak. Tapi kalau kita bangkit, kita sholat tahajud, rohani kita akan kuat kita. Lakukan ikhtiar dengan jasmani, karena itu pekerjaan kita, insya Allah rohani akan ikut kuat. Pondasinya di mana? Adanya di doa. Oleh karena itu,
berupayalah setiap kita melakukan aktivitas apapun, berdoalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Kenapa? Karena ruhani kita butuh makanan. Makanan yang paling lezat, paling berprotein, paling hebat untuk ruhani adalah tawakal kepada Allah, kepasrahan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan bisa dilakukan manakala kita berdoa kepada Allah. Insya Allah. Kalau bisa kita seimbangkan seperti itu, maka kita akan bahagia lahir dan batin. Kita kan sering berkata, mohon maaf lahir dan batin. Semoga bahagia lahir dan batin. Karena kebahagiaan itu bukan hanya milik lahir, milik fisik, batin juga harus bahagia. Dan kebahagiaan lahir dan batin akan kita peroleh saat kita terus melaksanakan perintah Rasul, berdoa setiap saat, zikir setiap waktu, insya Allah. Semoga apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, termasuk meningkatnya COVID-19 dengan varian yang baru, ayo kita berikhtiar secara fisik, tapi hati kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan saja. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan pernah menimpa kepada kami apapun yang terjadi selain yang Allah tetapkan. Insya Allah. Semoga Allah memberikan perlindungan lahir batin kepada kita. Dan semoga Allah memberikan kebahagiaan lahir batin kepada kita, pada keluarga umat Islam semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.